Bagaimana dengan macam-macam mimpi? Kan seringkali di saat tidur di malam hari ataukah di waktu-waktu lainnya itu kita seringkali bermimpi, dan model mimpi kita itu beraneka ragam. Seperti apa penjelasan berkenaan dengan mimpi-mimpi itu? Dalam sebuah hadis dikatakan, mimpi itu ada 3. Yang pertama, berita baik dari Allah. Kemudian yang kedua, bisikan jiwa atau ilusi. Dan yang ketiga, yakni rasa takut yang dihadirkan oleh setan. Maka apabila salah seorang dari kalian bermimpi dengan sesuatu yang indah, maka ceritakanlah apabila ia menginginkan itu. Dan apabila salah seorang kalian bermimpi dengan sesuatu yang dibenci, maka janganlah ia ceritakan, dan bergegaslah untuk bangun kemudian sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 8677. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan status wudhu seseorang yang dia sudah berwudhu, kemudian ketika dia hendak berangkat ke masjid atau ketika dia hendak beres-beres tiba-tiba terkena najis? Bisa jadi najisnya itu berbentuk air kencing anak kecil, ataukah najisnya itu seperti tai cicak yang dia itu statusnya masih basah, ataukah pas berangkat ke masjid di jalan terinjak tai kucing yang itu kotoran tersebut tidak hanya mengena ke sandalnya tetapi juga mengena ke kakinya. Bagaimana status wudunya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, jika seseorang terkena najis, maka wudunya tetaplah sah, dan najis itu tidaklah membatalkan wudunya. Hanya saja dia tetap dianjurkan untuk menyiramnya atau membersihkannya. Ini terdapat di dalam kitab Fatawa Nurul Al-Darab jilid 3 halaman 200. Jadi apapun bentuk najis itu yang mengena ke tubuh kita setelah kita selesai berwudu, maka wudu kita tidaklah batal. Wudu kita tetap sah statusnya. Hanya saja bagian mana yang kita lihat itu kok terkena najis, maka bagian itulah yang harus kita siram, yang harus kita bersihkan. Berkenaan dengan wudu kita, dia tetap sah, tetap bisa kita gunakan untuk sholat dengan catatan tidak ada hadas-hadas yang lainnya. Jadi berkenaan dengan najis ini itu dihukumi seperti itu. Dia tidak sampai membatalkan wudhu seseorang, akan tetapi orang tersebut haruslah menyirami di tempat yang terkena najis tadi karena statusnya itu adalah kotor yang tetap harus dibersihkan. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan keutamaan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti yang dimaksud di sini itu adalah kaum muslimin kita sekarang ini. Seperti apa keutamaan daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam sebuah hadis dikatakan, umatku merupakan umat yang diberikan kasih sayang. Di akhirat kelak mereka tidak akan diazab. Azab mereka itu hanya ketika di dunia saja. Dan azab itu berbentuk berbagai macam cobaan ataukah fitnah, begitu juga dengan gempa bumi serta pembunuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis nomor 3730. Jadi azab yang akan kita dapat, kesengsaraan yang akan kita peroleh itu hanya berlaku ketika di dunia saja, baik itu berupa berbagai macam fitnah ataukah cobaan, begitu juga dengan gempa bumi ataukah musibah alam lainnya, ataukah berbentuk pembunuhan dikarenakan tidak ridhonya, tidak senangnya orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Itu saja bentuk azab yang akan mereka peroleh ketika hidup di dunia. Di akhirat kelak mereka akan mendapatkan kenikmatan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan ketika menghadapi azab ketika hidup di dunia, mereka betul-betul berlapang dada, menyerahkan semuanya kepada Allah serta ridho atas itu. Wallahu a'lam.